Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arifah. Saya di sini berkesempatan untuk menjadi pemateri pertama pada kelompok 3. Nah, di sini materi kami membahas tentang urgensi mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Materi yang pertama yaitu memahami urgensi dalam mempelajari Al-Qur'an. Mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan perbuatan yang paling mulia dan urgen dalam Islam. Hal ini tak lepas dari fungsi Al-Quran yang menjadi petunjuk serta jalan keselamatan bagi setiap pemeluknya. Maka tak heran jika mempelajari dan mengajarkannya dinilai sebagai sebaik-baik amalan di sisi Allah. Hal tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari, yaitu sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Al-Quran selain sebagai kitab pedoman hidup dan kehidupan umat manusia serta rujukan pertama dan utama umat Islam. Al-Quran di sini adalah mukjizat kenabian pemungkas dan bukti abadi kebenaran Islam dan ajarannya yang universal. Kaum muslimin berkewajiban memberikan perhatian yang serius terhadap Al-Quran dengan beragam bentuk perhatian, mulai dari mempelajari huruf-hurufnya serta melantunkan ayat-ayat sucinya. Nah, di sini mempelajari huruf-hurufnya bukan hanya mempelajari dengan biasa saja, melainkan mempelajari huruf-hurufnya dengan fasih seperti itu. Terus materi yang kedua, cara mengajarkan Al-Quran. Nah, di sini ada 3 cara mengajarkan Al-Quran. Yang pertama, pengajar mengingatkan seseorang agar berkonsentrasi dan fokus pada hal-hal yang akan dipelajari dan bacaan-bacaan yang akan ditelaah. Maksudnya di sini, anggaplah saya sebagai pengajar. Dan di sini saya mengajarkan tentang Al-Quran. Nah, saya sebagai pengajar seharusnya mengingatkan kepada seseorang, kepada anak yang akan belajar, agar berkonsentrasi dan fokus pada hal-hal yang akan dipelajari. Maksudnya, agar berkonsentrasi dan fokus pada Al-Qur'annya serta bacaan-bacaan bahasa Arab yang akan dipelajari di Al-Qur'an. Terus cara yang kedua, mengajak muridnya untuk berdoa agar diberi rahmat dan berkat dari pembelajaran tersebut. Maksudnya, saya sebagai pengajar mengajak agar murid saya untuk selalu berdoa supaya diberi rahmat dan berkat dari pembelajaran Al-Qur'an, seperti itu. Terus cara yang ketiga, sebelum mengajarkan beberapa ayat dari Al-Quran, hendaknya memulai pembicaraan ringan mengenai hikmah dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Maksudnya di sini, sebelum mengajarkan beberapa ayat, sebelum mengajarkan sebuah ayat dari Al-Quran, hendaknya kita sebagai pengajar memulai pembicaraan membahas tentang hikmah dari ayat-ayat Al-Quran. Maksudnya kita akan belajar surah Al-Lahab. Sebelum membaca ayat dari surah Al-Lahab, hendaknya sebagai pengajar kita memberikan atau memahami serta membicarakan tentang hikmah dari surat Al-Lahab tersebut. Ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Puspitasari dari kelompok 3 sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dari memahami urgensi Al-Quran menurut Ibnu Mas'ud. Yang pertama yaitu ketenangan hati. Nah, ketenangan hati dan jiwa ini maksudnya
Di saat kita membaca Al-Quran setiap hari, hati kita tuh merasa tenang, jiwa kita tuh merasa damai dan merasa tentram. Walaupun kita itu berada pada masalah yang sangat berat, walaupun kita itu sering sekali frustasi, depresi, terus terdapat masalah yang tidak bisa kita hindari. Oleh sebab itu, dengan kita membaca Al-Quran, jiwa kita tuh seakan-akan tenang gitu. Dan di sini Allah menjadikan Al-Quran itu sebagai syifaan, obat penyembuh segala macam penyakit hati. Contohnya seperti syubhat, keraguan, dan berbagai penyakit lain yang menodai hati. Nah, hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Yunus ayat 57 yang berbunyi, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Atau habis riwayat Ibnu Katsir. Nah, dengan kita membaca Al-Quran atau menghafalnya pula, kita itu akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hal ini dapat menenangkan hati kita dan jiwa kita. Nah, yang kedua ini adalah meraih keistiqomahan. Nah, dengan kita membaca Al-Quran serta menghafal Al-Quran juga, itu akan menyibukkan hati dan pikiran kita dari hawa nafsu, sehingga kita itu dapat taat kepada Allah serta menjauhi larangannya. Dengan ketundukan tersebut, maka terimplementasi melalui keselarasan hati, pikiran, dan anggota badan dengan aturan-aturan Islam yang ada. Nah, selain itu, istiqomah juga nantinya melahirkan rasa takut dan senantiasa diawasi oleh Allah. Karena ketika kita membaca Al-Quran serta kita memaknai apa arti Al-Quran tersebut, kita pasti akan merasa takut dan kita pasti juga akan merasa malu jika kita selalu melanggar larangan Allah. Maka ini dapat memberikan serta meraih keistiqomahan pada diri kita. Nah, yang ketiga yaitu kesadaran akan kelemahan dan keterbatasan diri. Dengan kita membaca Al-Quran, apapun lagi dengan menghafal Al-Quran serta kita memaknai isi-isi dari kandungan Al-Quran tersebut, maka kita dapat mentadabburi ayat-ayat yang berbicara akan kekurangan pada diri manusia. Setelah kita tahu sifat-sifat negatif yang berupa berkeluh kesah, sulit menerima keputusannya jika tidak sesuai dengan kehendak diri, diciptakan dari air yang hina, dan lain sebagainya. Seperti hal tersebut yang akhirnya kita sadar bahwa kita itu diciptakan oleh Allah SWT itu untuk beribadah, bukan berarti untuk kesombongan atau untuk memamerkan hal-hal yang tidak baik yang membuat orang-orang iri atau apa gitu, sehingga membuat kita sadar bahwa kita juga memiliki dosa gitu, walaupun kita kaya, walaupun kita cantik, walaupun kita miskin atau sebagainya.
Maka melalui kesadaran tersebut diharapkan nantinya akan melahirkan rasa selalu butuh akan pertolongan Allah. Nah, dengan kita membaca, kita pasti memohon atau kita akan selalu berdoa meminta pertolongan kepada Allah. Terus kita juga akan sadar akan dosa-dosa yang pernah kita perbuat, yang pernah kita langgar. Dan itu juga kita tidak boleh sombong bahwa setiap manusia itu sama di mata Allah, dan Allah itu merupakan zat yang maha sempurna. Jadi seperti itu. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Abidi Hamid. Saya selaku pemateri yang ketiga akan menyampaikan dampak positif mengajarkan Al-Quran menurut Dr. Sya'ban Ramadan Mahmud. Yang pertama yaitu terciptanya kehidupan bermasyarakat Islami. Bagaimana sih cara kita bisa menciptakan kehidupan bermasyarakat Islami? Yaitu dengan adanya kuatnya tali persaudaraan di antara masyarakat. Hal ini karena melalui individu yang melahirkan masyarakat yang senantiasa menghindari segala tindakan yang bisa memutuskan tali persaudaraan. Misalnya, tidak suka bertengkar, tidak suka mengadu domba satu sama lain, dan tidak pula suka memfitnah satu sama lain. Dengan cara kita menghindar dengan perbuatan tersebut, maka akan terciptalah kehidupan masyarakat yang Islami. Yang kedua yaitu terciptanya muamalah yang sesuai dengan keridhaan syariat, khususnya dalam jual beli. Hal ini terlihat dari muamalah mereka yang mencerminkan nilai Islam, misalnya seperti bersih dari penipuan, bersih dari kecurangan, dan tidak pernah mengurangi timbangan dalam akad jual beli. Dan hal tersebut merupakan pelanggaran yang terhadap konsumen. Dan muamalah semacam inilah yang akan terwujud melalui individu yang sadar dan paham dengan adanya hukum yang berkenaan dengan muamalah. Yang ketiga, suasana damai dan tentram. Bagaimana sih kita bisa memiliki suasana damai dan tentram? Yaitu dengan adanya wujud dari dua hal ini dapat berupa tingginya rasa saling menghormati dan saling mencintai sesama individu masyarakat, saling bahu-membahu, mengatasi beban bersama dan menyelesaikan masalah secara bersama, baik masalah pribadi maupun masalah umum. Semua ini akan terwujud melalui masyarakat yang mengerti dan mengamalkan hak dan kewajiban hidup bermasyarakat. Misalnya, saling menghormati satu sama lain, saling menghargai satu sama lain, dan juga saling tolong-menolong di antara sesama. Dengan cara itulah kita akan timbul kehidupan dan suasana damai dan tentram. Sekian penyampaian pemateri dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.